Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin las. Jenis-jenis mesin las tersendiri dibagi atas tiga. Yang pertama mesin las laser, yang kedua mesin las karbit atau gas, yang ketiga mesin las listrik. Nah, untuk mengenai lebih jelas mengenai ketiga jenis tersebut akan saya jelaskan di pembahasan berikutnya. Di sini kita lihat bahwa mesin las laser. Terdapat sebuah gambar mengenai tentang bagian-bagian pada mesin las laser. Di sini yang pertama ada ready to change, waiting for welding, power adjustment, a power level, welding, a time adjustment, welding interval sampai dengan handle interface. Di sini kita lihat sebuah spesifikasi mesin las laser. Ini saya ambil berupa tipe serat genggam, di mana jenis antarmukanya QBH. Insiden lasernya koaksial dengan kekuatan laser 1000 sampai 2000 watt dengan panjang gelombang laser 1070 mm, panjang fokus kolimet itu 50 mm, panjang fokus 100 mm, gas pelindung berupa nitrogen atau bisa juga berupa argon dengan berat sambungan las itu bernilai 1. Metode pendinginan itu pendinginan air berlin. Metode pengumpanan kawat itu bersifat otomatis. Bahan pengumpan kawat itu 304 baja tahan karat per karbon dengan kecepatan pengumpanan kawat itu 17 meter per menit dengan panjang tabung pengisi kawat itu 3 meter per 5 meter. Permintaan listriknya berupa 220 sampai 380 sehingga ukuran keseluruhannya itu 1000 dikali 650 dikali 1100. Di sini kita lihat sebuah langkah-langkah dalam pengoperasian mesin las laser. Yang pertama itu adalah buka argon, yang kedua hidupkan kabel las, yang ketiga klip platform pengelasan, yang keempat pakai pengaman dan ambil alat untuk operasi pengelasan. Yang kedua mengenai tentang mesin las listrik. Di sini kita lihat sebuah bagian-bagian dari mesin las listrik. Ada namanya elektroda, logam induk, meja, generator listrik, sumber listrik, gang elektroda. Nah, mengenai tentang generator listrik tersebut, ini digunakan sebagai perantara dari sumber listrik untuk mengeluarkan output arus listrik yang dialirkan ke elektroda. Yang kedua itu ada namanya ground atau kabel ground, di mana berfungsi sebagai penetral arus yang keluar dihubungkan ke media di mana logam induk berada. Yang ketiga ada namanya elektroda las, di mana sebagai material utama yang mempadukan dengan objek las. Di sini kita lihat sebuah spesifikasi mesin las listrik. Yang pertama kita ambil dengan tipe AW300 dengan tegangan input terukurnya 200 volt, frekuensi terukur 50 Hz, dengan siklus kerja terukur 40%, arus output itu 300 ampere, dengan tegangan beban terukur itu 35 volt, daya input terukur itu 24 kV ampere sampai dengan 13 kW, tegangan tanpa beban maksimum itu 80 volt dan kenaikan suhu itu 160 derajat Celcius. Untuk langkah-langkah pengoperasiannya, yang pertama itu adalah pastikan mesin las sudah dalam kondisi siap pakai dan gunakan alat pelindung keselamatan kerja. Yang kedua, pada umumnya untuk latihan digunakan elektroda E6013 dengan diameter 3,25 mm. Jepit ujung elektroda yang tidak berselaput pada tang penjepit elektroda. Jika sudah dijepit, maka elektroda sudah dialiri arus listrik. Dan hati-hatilah terhadap sentuhan elektroda dengan meja kerja karena bisa menyebabkan penyalaan. Berdirilah pada posisi yang nyaman untuk dapat mengikuti gerakan elektroda. Tangan memegang pemegang elektroda terlalu kuat atau kaku. Dengan gerakan yang rileks akan lebih memudahkan dalam penyalaan dan penarikan busur. Selanjutnya, arahkan ujung elektroda ke benda kerja dengan sudut elektroda kurang lebih 70 derajat terhadap permukaan benda kerja. Turunkan ujung elektroda yang akan dinyalakan sehingga mencapai 30 mm di atas permukaan benda kerja.
Sekarang turunkan pelindung muka atau helm las atau sebagai pelindung wajah. Nyalakan busur dengan menggoreskan ujung elektroda pada permukaan benda kerja seperti menggoreskan korek api atau menyentuhkannya pada permukaan benda kerja. Ketika sudah mulai nampak busur, tarik elektroda hingga kurang lebih 6 mm. Kembalikan elektroda ke posisi penyalaan, kemudian kurangi tinggi busur sampai jaraknya sebesar diameter kawat inti elektroda atau dikenal dengan muka dan mata harus selalu dilindungi oleh helm las sebagai pelindung wajah. Ulangi latihan ini sampai menghasilkan penyalaan busur yang baik dan tinggi busur yang tetap. Untuk mematikan busur, elektroda harus diangkat dengan cepat. Ini dimaksudkan untuk mencegah menempelnya ujung elektroda pada permukaan benda kerja. Bila elektroda menempel secara kuat pada benda kerja, maka mesin las segera dimatikan. Kemudian, elektroda dapat dilepas. Selanjutnya yang terakhir itu mesin las karbit. Di sini kita lihat sebuah gambar mengenai tentang bagian-bagian dari mesin las karbit. Ada namanya regulator gas, yang di bagian atas dua itu tabung gas oksigen dan tabung gas bahan bakar, dan dialiri melalui selang gas dan diatur keluar masuknya melalui katok pengatur, nozzle, dan keluarnya melalui nyala api. Di sini kita lihat sebuah spesifikasi dari mesin las karbit dengan tipe AG 3400 dengan kapasitas las itu 0,5 sampai 6 mm, berat 1200 gram dengan handle kuningan, dan tabung gas itu 2 meter kubik. Untuk tata cara pengoperasian dari mesin las karbit, yang pertama itu buka keran pada tabung oksigen dan tabung asetilin. Putar knob searah jarum jam untuk menaikkan tekanan dan sebaliknya untuk menurunkan tekanan. Setelah tekanan oksigen dan asetilin diatur, langkah selanjutnya adalah mengatur campuran oksigen dan asetilin pada blender las. Setelah itu putar sedikit keran asetilin pada blender, lalu nyalakan api menggunakan korek api atau pemantik. Setelah api menyala, buka perlahan-lahan keran asetilin hingga terlihat asap berwarna hitam. Setelah itu putar sedikit lagi keran asetilin hingga asap hitam menghilang. Setelah itu buka keran oksigen pada blender perlahan-lahan hingga mendapatkan nyala api netral atau api kecil berwarna biru bersih. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan peralatan keselamatan sebelum melakukan pengelasan, terutama pada kacamata, yaitu pada wajah.